Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Fatahillah Bogor. Saya peserta peningkatan kompetensi dosen pemula yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Pada kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan perkembangan kognitif anak usia dini yang ada di pertemuan ke-11 di RPS pada mata kuliah. Perkembangan kognitif pada anak usia dini sangat penting karena dia akan menjadi modal bagi anak-anak untuk mempelajari pelajaran yang akan diterima di sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua dan guru penting yang mengetahui bagaimana menstimulasi atau mengembangkan kognitif anak-anak usia dini ini. Tokoh yang membahas tentang perkembangan kognitif adalah Piaget. Piaget mengusulkan bahwa perkembangan berpikir, pengambilan keputusan dan berpikir anak itu berjalan secara bertahap dari mulai bayi sampai dia remaja. Apa saja tahapan perkembangan yang diajukan oleh Piaget? Mari kita lihat satu persatu. Tahap perkembangan yang pertama adalah tahap sensori motor. Artinya anak belajar lewat memanipulasi atau memegang atau merasakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, untuk membuat anak itu lebih cerdas, orang tua harus memberikan simulasi yang tepat pada anak, diantaranya dengan memberikan mereka kesempatan bereksplorasi, bermain dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalkan dikasih benda-benda yang lembut, benda-benda yang kasar, kemudian dikasih suara-suara, sehingga kemudian anak-anak mengembangkan berbagai macam nama-nama atau kosakata yang dia pelajari lewat bergerak. Contohnya saja, dia tahu bagaimana untuk sampai ke suatu benda tertentu atau mainan dia harus merangkak berapa kali. Untuk sampai dapat ke tempat tangga itu dia mesti berlari berapa kali. Oleh karena itu, pada saat tahapan sensori motor ini, kunci perkembangan ditandai adanya dengan objek permanens. Artinya anak-anak tahu bahwa walaupun tidak di depan matanya, dia tahu bahwa benda itu tetap ada. Contohnya ketika bapak ibu bermain cilukba atau dia tahu bahwa menyembunyikan mainan tertentu dari dia tahu bahwa walaupun tidak ada di depan matanya, dia tahu benda itu tetap ada. Dan kedua dari tahapan ini adalah perkembangan atau keterampilan motorik yang sangat baik. Pada saat itu anak kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan motorik kasar seperti berlari, berlompat, dan menaiki tangga. Nah, tahapan yang kedua adalah tahap pre-konseptual. Pada saat ini anak-anak memiliki kemampuan untuk berpikir simbolik. Dia memberikan sifat-sifat satu benda dari sifat benda yang lainnya. Misalkan dia menjadikan menumpuk-numpuk balok-balok dan mengatakan bahwa ini adalah mobil. Tetapi pada masa ini anak-anak masih ditandai dengan belum matangnya kemampuan berpikir, yaitu egosentrisme. Anak tidak bisa melihat cara pandang orang lain. Dia cenderung memang kemudian mengatakan bahwa ini punyaku, ini mobilku, ini mamahku. Nah, pada saat ini orang tua bagusnya memang memberikan pemahaman tentang kepemilikan dirinya, ya. Ini tubuhku, tidak ada yang boleh memegang-megang, tidak boleh ada yang mengambil mainanku. Sehingga pada saat ini kita mengembangkan ego anak agar dia tidak mudah dipengaruhi orang lain, agar dia bisa menjadi orang yang percaya diri. Tahapan ketiga menurut Piaget adalah tahap operasi konkret. Anak-anak memiliki kemampuan pikir yang lebih baik, lebih luas, sehingga dia bisa membayangkan ya benda-benda dengan lebih baik dan tidak terjebakkan kekakuan ya, karena pada masa ini anak-anak sudah mengembangkan kemampuan yang namanya konservasi. Mereka tahu bahwa berat 1 kilo batu dengan berat 1 kilo kapas ya sama ya. Yang berbeda adalah kelihatannya lebih banyak ya, padahal untuk beratnya sama. Kemudian air yang diletakkan di tabung yang tinggi 1 liter akan sama rumusnya dengan saat dia diletakkan di mangkuk yang berkapasitas 1 liter walaupun bentuknya berbeda. Nah, ini yang kemudian membuat kita mereka lebih bisa memahami banyak hal ya. Kemudian anak-anak juga memiliki kemampuan namanya reversibility, bahwa sesuatu itu bisa kembali kepada awalnya ya, walaupun sudah berubah nanti dia bisa kembali lagi, artinya tidak hilang atau tidak berkurang. Nah, oleh karena itu pada saat memberikan pendidikan atau pelajaran kepada anak-anak itu di usia kelas rendah ya, guru atau orang tua harus memberikan contoh-contoh yang bisa dipahami oleh mereka dan mudah dipahami dengan baik, sehingga mereka dapat mempelajari mata pelajaran yang disampaikan dengan mudah. Oleh karena itu contoh-contohnya atau cara-caranya juga harus sesuai dengan tahapan perkembangan operasi konkret ini. Tahapan keempat adalah operasi operasional ya, artinya operasional formal ya, di mana anak-anak memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik ya, sehingga anak-anak sudah bisa memiliki kemampuan berpikir atau reasoning atau membayangkan sesuatu yang tidak dia paham, tidak dia lihat ya. Anak-anak juga memiliki kemampuan yang namanya kemampuan
melihat cara pandang orang lain, mulai sudah bisa berdiskusi, sudah bisa kemudian berbagi pendapat. Tidak ada yang namanya kekaguan berpikir atau yakin sekali dengan pendapatnya. Ya, oleh karena itu orang tua bisa ya memberikan memasukkan nilai-nilai spiritual, moral, etika agar anak-anak memiliki regulasi diri, regulasi emosi ya, karena terkait dengan konsekuensi di masa depan yang tidak dia lihat saat ini. Saat ini anak-anak sudah mulai ya memahami kenapa mereka tidak boleh misalkan memukul orang lain, tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang dilarang sama agama, karena ada konsekuensi yang akan dia pahami, dia terima. Demikianlah pelajaran kita tentang perkembangan kognitif pada hari ini. Semoga teman-teman memahami dengan baik dan dapat memanfaatkan pengetahuan ini dalam membuat kegiatan-kegiatan di sekolah yang akan bermanfaat anak-anak kita. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.